pelajaran ya yang dibacakan? Bukan. Tapi buku cerita? Iya, tapi dongeng. Dongeng? Dongeng. Suka? Suka. Ada di buku juga? Ada. Suka dibacakan cerita seperti Suka itu? banget. Kenapa kok suka? Karena bisa kayak menyenangkan. Iya. Terus? Sama. Jadi kayak tambah pelajaran kayak pelajaran soalnya terangkan sama Mendukung pelajaran gitu ya. Iya. Kalau misalkan ada kakak kelas yang membacakan buku di depan anak-anak kelas, kan kelas berapa? Kelas 2. Kalau ada kakak kelas yang membacakan buku di depan anak-anak kelas 2 gimana? Tertarik nggak? Tertarik. Senang. Suka? Suka. Kira-kira buku apa yang ingin dibacakan? Kayak dongeng-dongeng. Iya. Buku tentang dongeng-dongeng. Kelas berapa yang kamu anggap bisa membacakan buku cerita? Kelas 4, kelas 5. 5, kelas 4. Bergantian? Kamu pernah nggak bermain-main dengan kakak kelas? Pernah. Kelas berapa? 3. Kelas 3 dengan Yas kelas 6, kelas 5. Pernah. Nah, dari kegiatan kakak kelas membaca untuk adik kelas, nantinya diharapkan bisa menjalin interaksi yang bagus antara kakak kelas dan adik kelas. Mereka jadi bisa lebih akrab. Kira-kira kalau ada kegiatan semacam ini di sekolah kalian mendukung atau tidak? Mendukung. Suka ya? Ya. Oke, itu saja yang mau BK tanyakan. Jadi BK cari informasi, kira-kira kalau kegiatan ini dilaksanakan, anak-anak banyak yang suka atau tidak? Saya ambil sampelnya saja, contohnya dari kelas 2 ada 3 anak, dari kelas yang lain ada berapa anak? Saja ya. Ya. Terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Sekarang kita minta bantuan anak-anak ya untuk mengungkapkan bagaimana sih selama ini interaksi siswa yang ada di UPTS di Negeri 30 ketika jam istirahat ataupun ketika jam sebelum masuk dan pulang sekolah. Pengetahuan kalian aja gimana interaksinya anak-anak? Adakah yang bertengkar? Kelas berapa biasanya yang bertengkar? Kakak kelas ada yang bertengkar ke adik kelas. Kalau harusnya kakak kelas kan bisa lebih ngomong, tapi ternyata kamu pernah juga menemukan kakak kelas yang bertengkar ke adik kelas? Terus bagaimana lagi? Atau ada adik kelas yang main ke ruangan kelas kakak kelas? Dan kenapa? Takut. Adik kelasnya takut ke kakak kelas. Kenapa kok takut? Atau kalian yang macam? Awas kalau main ke ruangannya kelas ini nggak ada. Tapi mereka memang nggak pernah masuk ke ruang kelas lain karena takut. Terus apa lagi? Kalau kalian beli jajan di kantin, biasanya gimana? Berebut. Iya. Berarti tidak ada prioritas. Oh mungkin adik kelas dulu baru yang kelas tinggi gitu. Tidak ada rasa apa ya kayak ngomong gitu ke adik kelasnya. Biasa aja. Pernah nggak kalian membacakan buku ke adik kelas? Tidak pernah. Tidak ada kegiatan seperti itu di sekolah. Kalau misalkan nanti Bapak ingin ada suatu program yang kakak kelas itu membacakan buku ke adik kelas, itu menurut kalian bagaimana? Ya, kalau misalkan ada program seperti itu, jadi misal kamu nih nanti bacakan buku di kelas 1, gimana? Menarik nggak? Kenapa kok menarik? Bisa menunjukkan rasa Itu jadinya kamu lebih dekat gitu hubungannya dengan adik kelas. Kalau menurut kamu? Bisa menambah Wawasannya ke kelas bertambah karena kamu bacakan buku itu tadi. Oke, kalau dari siapa? Nggak ada takut. Oh, berarti nggak ada jarak.
Jadi kita saling sayang menyayangi aja sebagai kakak kelas dan adik kelas itu. Kalau mau misalkan diadakan program ini membaca di kakak kelas, kira-kira buku apa sih yang menurut kalian itu menarik untuk dibacakan? Buku apa? Ya, kelas 1 ini lebih suka buku cerita atau buku misalkan buku pelajaran? Lebih suka buku cerita ya. Kenapa lebih suka buku cerita? Kalian juga begitu? Lebih suka buku cerita? Ya. Kenapa? Lebih suka yang buku cerita. Lebih seru sama lagi. Gak bosan, menghibur gitu ya. Nah, nanti misalkan besok diadakan program ini, lebih disarankan oleh kalian untuk membacakan buku yang cerita lebih sifatnya kehiburan gitu ya. Tapi meskipun buku cerita, sebenarnya kita juga belajar juga dari buku cerita ya. Kita belajar bagaimana tokoh ini sifatnya, dari sana kita bisa meniru atau mungkin ada sifat yang kurang baik. Jadi kita hindari sifat semacam itu gitu kan. Secara tidak langsung buku cerita juga memiliki manfaat juga dalam kehidupan kita ya. Selain dari kemampuan literasi juga. Oke. Terus kira-kira menurut kalian ketika akan dilaksanakan program ini yang membacakan itu kelas berapa ke kelas berapa? Menurut kalian? 4, 5, 6 membacakan ke kelas 1, 2, 3 itu. Yang membacakan siapa? Menurut kalian? Maksudnya yang dapat giliran membaca itu yang bagaimana? Apakah undian atau bagaimana? Berarti semua anak bisa mendapatkan kesempatan untuk membaca ya? Bukan seperti ini, misalkan di kelas 6B saya tunjuk Rofik untuk membacakan di kelas 1, bukan seperti itu. Jadi nanti Rofik terus yang membaca. Atau lebih suka undian? Iya. Kenapa kalau lebih suka undian? Sensasi ya, berarti semua bisa merasakan sensasi bercerita di depan adik-adik kelas gitu ya. Kalau hanya satu anak kenapa gitu? Oh gitu. Jadi bukan karena oh ini dianggap yang paling bisa terus disuruh baca terus. Takutnya kalau hanya satu orang yang bercerita di depan malah bosan di adik kelas gitu ya. Ya, jadi kesimpulannya yang dibacakan adalah buku cerita yang lebih bisa dikatakan menarik. Kemudian yang membacakan di kelas 4, 5, 6 yang dipilih secara acak. Bagaimana kalau misalkan yang mau membacakan di depan itu ternyata tidak bisa membacakan di depan? Misalkan dia tidak pede atau bagaimana sih? Diganti, berarti dia tidak mendapatkan kesempatan untuk membaca di depan. Kalau misalnya didampingi wali kelas itu, jadi diarahkan, dibantu oleh wali kelas. Karena secara tidak langsung kan kalian juga mengendalikan kelas, gimana supaya kelas itu tidak ramai, gimana supaya anak-anak itu tertarik pada buku yang kalian ceritakan, gitu. Gimana? Masih diberi kesempatan bercerita atau kalian menurut diberi kesempatan dengan yang dilatih? Terima kasih ya anak-anak untuk dialognya kali ini. Semoga program ini nanti bisa sedikit menambah wawasan kita, menambah literasi kita dan bermanfaat untuk kita. Terima kasih ya. Dari beberapa model yang sudah saya sampaikan, saya memiliki sebuah ide membuat suatu program yang diharapkan bisa berdampak positif kepada murid, yaitu kegiatan memukau. Apa itu memukau? Memukau itu akronim singkatan dari membaca buku untuk adik kelas. Ya.
dasar dari filosofi Hajar Dewantara bahwa maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk perlindungan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota kesatuan atau rakyat. Diharapkan dari program ini nanti anak-anak mampu bergotong royong, kemudian kepemimpinan murid yang memungkinkan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Kemudian dari komponen profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Diharapkan semua yang kita lakukan ini dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang dapat mendorong murid mengembangkan sikap positif, merupakan pengejauhan dari iman, ketakwaan dan akhlak mulia, serta menumbuhkan sikap mandiri. Jadi di program yang memukau tadi, anak-anak diharap dapat mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Dari kegiatan memukau diharapkan dapat menguatkan interaksi sosial antara kakak dan adik kelas secara positif, arif dan bijaksana. Memukau, membaca buku untuk adik kelas. Jadi saya punya ide karena berkaca dari pengalaman beberapa kali saya menemukan anak-anak itu yang antara adik kelas bertengkar dengan kakak kelas atau sebaliknya. Atau ketika waktu istirahat anak-anak cenderung biasanya berkumpul ya sesama kelasnya. Jarang yang bisa bergaul antara adik kelas yang ngomong adik kelas atau adik kelas yang mau bermain dengan kakak kelas. Mungkin karena merasa kakak kelas saya kan nggak bisa bicara, mungkin ada perasaan seperti itu. Nah, dari kegiatan ini diharapkan nanti kakak kelas bisa membacakan buku kepada adik kelasnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya selain untuk menambah lebih harmonisnya hubungan atau interaksi sosial, nanti juga bisa menambah kemampuan literasi dari si kakak kelas. Misalkan adik kelas, saya belum tahu arti kata ini, secara tidak langsung kakak kelas pasti akan apa ya kira-kira arti dari kata ini, dia akan belajar. Dari situ akan menambah kemampuan literasi dari kakak kelas. Kemudian dari adik kelas sendiri, mereka akan belajar untuk menghormati kakak kelas yang membacakan buku di kelasnya. Di alasan pemilihan program, pentingnya keterampilan berinteraksi positif, terbangunnya interaksi yang baik antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa. Jadi yang selama ini kita fokuskan mungkin hubungan antara guru dan siswa. Kita mungkin saya ya yang melupakan pentingnya interaksi antara siswa dengan siswa, terutama dari kakak kelas kepada adik kelas. Nah, ini alasan yang membuat saya mengangkat ide untuk kegiatan memukau. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan mendiskusikan. Soalnya kan kita ada kebiasaan kayak selalu kita untuk akses anak-anak jadi lebih dinamis yang belakang. Karena kayak salah berubah ya. Kita kan harus ada program kayak kita kan belum apa menjaga kebersihan di lingkungan.